Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang promosi program. Media promosi. Yang pertama adalah brosur. Brosur adalah terbitan tidak berkala yang terdiri dari satu hingga beberapa halaman kecil yang tidak terikat dengan terbitan lain dan selesai dalam satu kali terbit. Bentuk dan isi brosur terdiri dari satu halaman. Brosur umumnya dicetak pada kedua sisi dan dilipat dengan pola lipatan tertentu hingga membentuk sejumlah panel yang terpisah. Pamflet adalah sejenis buklet atau buku kecil yang tidak berjilid, bahkan terkadang hanya memuat satu lembar yang dicetak kedua permukaannya. Namun bisa juga dilipat menjadi beberapa bagian sehingga membuat suatu halaman. Yang ketiga adalah spanduk. Spanduk merupakan media informasi dan promosi yang sering kita lihat di tepi jalan raya atau di warung-warung. Pada awalnya, spanduk hanya terbatas menggunakan media kain dan juga disablon. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, spanduk dibuat menggunakan digital printing yang memakan waktu lebih singkat daripada penggunaan sablon. Yang keempat ada billboard dan papan reklam. Billboard atau sering disebut papan reklam merupakan sebuah poster dengan ukuran besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu dan sering dilalui oleh orang. Dan yang kelima adalah sosial media. Sosial media merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Para pengguna media sosial atau sering disebut user berkomunikasi, berinteraksi, saling berkirim pesan, dan saling berbagi secara online. Media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain adalah Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Memasang iklan. Iklan didefinisikan sebagai bentuk dari sebuah komunikasi non-personal, baik radio, televisi, surat kabar, iklan, dan lain sebagainya, tentang organisasi, produk, layanan, atau ide yang dibayar oleh sponsor yang dikenal. Iklan dapat digunakan untuk menciptakan citra dan simbol menarik bagi produk atau perusahaan. Iklan merupakan bentuk promosi yang paling umum dan bagian dari bauran promosi yang sangat penting, terutama bagi perusahaan yang produk dan jasanya ditargetkan pada pasar konsumen yang massal. Public relation adalah kegiatan yang dilakukan lembaga atau perusahaan atau organisasi untuk membangun serta memelihara komunikasi, hubungan, dan kerjasama dengan publik atau masyarakat. Public relation memiliki tujuan yaitu menumbuhkan citra positif perusahaan di mata publik, pengembangan fungsi pemasaran melalui public relation, menciptakan identitas perusahaan yang baru, serta meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi resiko pengambil alihan oleh pihak lain. Seorang public relation dalam menjalankan tugasnya haruslah memegang 6 prinsip dasar public relation. Yang pertama, sampaikan kebenaran. Biarkan publik tahu kondisi yang sedang terjadi serta berikan gambaran yang akurat tentang karakter, idealisme, dan praktik perusahaan. Yang kedua, buktikan dengan tindakan. 90% persepsi publik terhadap organisasi ditentukan oleh perbuatan dan 10% lainnya oleh pembicaraan. Yang ketiga, dengarkan pelanggan. Pahamilah apa kebutuhan dan keinginan publik. Yang keempat, persiapkan untuk esok hari. Buatlah antisipasi public relation dan hapuslah kegiatan yang membuat sulit, serta ciptakan itikat baik. Yang kelima, berlakukan public relation seakan semua bagian perusahaan yang bergantung padanya. Tidak ada satupun yang dilakukan perusahaan tanpa pertimbangan pengaruhnya kepada publik. Yang keenam, bersikap tenang, sabar, dan memiliki rasa humor. Selanjutnya yaitu promosi penjualan. Public relation tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemasaran atau promosi penjualan. Kegiatan promosi ini di perusahaan media penyiaran dilakukan oleh bagian tim pemasaran dan public relation. Kegiatan promosi dilakukan karena hal-hal berikut. Yang pertama, karena kompetitor. Karena saat ini sangat banyak sekali media penyiaran yang tersebar di seluruh penjuru daerah. Hal ini membuat persaingan semakin ketat sehingga kegiatan promosi sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, untuk memperkenalkan program siaran. Karena banyak persaingan terkadang membuat masyarakat kurang tertarik dan luput dari program yang kita buat. Sehingga hal ini menjadi tugas penting bagi public relation untuk mengenalkan program penyiaran kepada masyarakat luas. Serta promosi dilakukan untuk membangun citra positif dari program penyiaran kepada masyarakat. Promosi program dapat dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan media sosial, poster, baliho, serta iklan. Yang selanjutnya ada personal selling dan pemasaran langsung. Personal selling adalah interaksi antar individu yang saling bertatap muka yang bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai,
dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Keuntungan dan kerugian personal selling. Keuntungannya yang pertama, melakukan interaksi dua arah, menyesuaikan pesan dan kebutuhan konsumen, mengurangi dan meminimalkan gangguan komunikasi, keterlibatan dalam proses keputusan. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama ada pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi citra yang buruk. Timbulnya konflik antara tenaga penjual dengan manajemen, memerlukan biaya tinggi, hasil yang rendah karena waktu merealisasikan penjualan relatif lebih lama. Kemudian yang terakhir ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah hubungan langsung dengan konsumen yang ditargetkan oleh perusahaan untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan yang langgeng. Pemasaran langsung merupakan sebuah sarana yang kuat untuk membangun hubungan dengan konsumen. Selain itu, pemasaran langsung juga bersifat menyenangkan, mudah, dan pribadi. Demikian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.